Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kita mulai lagi ya untuk penjabaran materi interview yang ke sesi kedua. Jadi tadi Kak Siska udah menjabarkan di sesi pertama, teman-teman udah tahu bagaimana tips triknya untuk bisa menaklukkan hati HRD dari poin pertama menceritakan tentang diri teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke poin yang kedua. Kak Siska akan sapa dulu teman-teman yang di grup lagi ya. Tadi ada sedikit miss. Oke. Oke, Kak Siska akan lanjutkan lagi ya. Buat teman-teman yang bisa join di YouTube, silakan join lagi ya. Tadi ada sedikit trouble. Oke, Kak Siska akan balik lagi. Oke, jadi ini yang teman-teman lihat. Banyak banget ya ternyata ini. Oke. Nah, ini jadi kita akan udah kelihatan belum ya? Layar Kak Siska. Oke. Kita akan lihat untuk sesi kedua ya. Kita akan coba lihat ininya. Oke. Oh, salah nih, baterainya juga ini. Demi. Oke, kita lihat dulu. Oke. Buat teman-teman yang ini silahkan bertanya. Oke, kita akan coba pertanyaan yang kedua. Kita akan jabarkan ya. Udah kelihatan ya materi Kak Siska? Oke, ini udah jelas bisa. Baru Kak Siska ke. Nah, ini kita lanjut lagi ke sini. Oke. Kak Sis akan Microsoft. Oke. Ini kenapa bisa kayak gini, menghormati privasi Anda? Kenapa perginya ke sini ya? Oke, buka lagi ya. Teman-teman yang di YouTube bisa lihat ya. Nah, ini tadi Kak Siska udah jabarkan, banyak banget ini. Oke, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi teman-teman tadi tell me about yourself udah. Poin yang kedua, ceritakan tentang diri Anda secara teknikal. Oke. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan yang tadi yang kedua. Seperti yang Kak Siska bilang, bahwa ceritakan keberhasilan yang pernah Anda raih. Teman-teman kalau misalnya paham dengan yang akan teman-teman sampaikan, agak lama-lamain juga nggak apa-apa ya. Terus yang ketiga, jelaskan tentang skripsi Anda, teknikal dan hasilnya. Makanya kenapa kita bilang di CV, teman-teman tulis judul skripsinya apa. Karena pas ketika Kak Siska interview Chevron kemarin, itu ditanyain, buat rangkuman intisari skripsi, tujuan technical process dan rangkuman, jangan sampai nggak tahu skripsi sendiri. Cukup paham ya? Nah, poin yang keempat, kenapa Anda ingin masuk Chevron? Nah, pasti akan ditanyakan kenapa Anda ingin join ke perusahaan kami. Nah, teman-teman, ini salah satu jawabannya ya. Teman-teman boleh pilih salah satu atau teman-teman punya jawaban sendiri, silahkan. Tipsnya pilih salah satu jawaban ini, jangan disebut semua, kata Kak Siska ya. Saya ingin mengubah nasib saya dari kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik lagi. Saya ingin mengubah nasib saya. Saya ingin berkontribusi positif dan membangun karir dengan Chevron.
Chevron sangat menghormati HES dan selama saya bekerja di lingkungan Chevron, saya lebih peduli dengan nilai keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Di samping itu, Chevron menghormati perjanjian dengan pemerintah seperti patuh hukum atau peraturan lokal. Sepanjang saya bekerja dengan Chevron, saya belajar banyak. Itu akan menjadi pengalaman yang sangat bagus jika saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Jadi teman-teman kenalin ya, perusahaannya itu bergerak di bidang apa dan apa yang bisa teman-teman lakukan. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Kenapa Anda ingin kelima, mengapa kami sebaiknya terima Anda? Apa kelebihan Anda? Nah, tipsnya, jual diri Anda yang positif, beritahukan kelebihan Anda yang menonjol. Oke. Kak Siska bilang di sini bahwa saya memiliki hasrat dalam melakukan sesuatu yang ditugaskan kepada saya untuk best business activity dan proses workflow-nya saya sudah cukup memahami. Saya memahami alur bekerja dengan Wellwork, WDR, Krurik, FMT, PMT, LMT, dan BP. Saya bisa bekerja sama dalam tim, saya mencintai pekerjaan saya, dan jika saya diberikan kepercayaan lebih menjadi karyawan Chevron, saya dapat lebih mengekspresikan kemampuan dan berdedikasi penuh untuk negara ini. Saya sangat bersemangat meningkatkan kemampuan dan pengalaman yang sudah saya miliki sehingga akhirnya saya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk perusahaan ini. Oke, jadi jawabannya memang fokus ke Anda, jadi ke teman-teman ya, jangan pernah menjelekkan kandidat yang lain. Pasti nanti akan dibilang, kenapa nih saya pilih, kenapa kamu yang harus kita pilih, kenapa nggak yang tadi kandidat-kandidat yang lain. Oke, jangan fokus ke orang lain, fokus ke teman-teman. Kenapa sih nilai lebihnya teman-teman apa? Oke, terus ini nah, terus juga teman-teman nomor selanjutnya ya, apa kelebihan Anda? Nah, ini gambaran jawaban yang bagus. Kasih tips-tipsnya 5 jawaban ya, pilih salah satu aja. Mungkin teman-teman bisa cerita bahwa saya termasuk orang yang selalu memperhatikan sesuatu secara detail. Saya memiliki keahlian organisasi dengan kemampuan yang efektif untuk memprioritaskan berbagai tugas. Yang ketiga, saya memiliki kemampuan tetap fokus di dalam situasi yang under pressure. Saya berorientasi pada hasil. Yang keempat, saya menggunakan inisiatif mandiri untuk memecahkan masalah yang tak terduga. Yang kelima, saya selalu berkeinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Nah, jadi ketika ditanya, apa kelebihan teman-teman? Nah, ini harus kasih ingatkan ya. Kadang ketika kasih simulasi interview ya, ratusan orang sebelumnya, itu ada yang confident cerita kelemahan saya adalah stop. Jangan ceritakan tentang kelemahan teman-teman, oke? Kalau tidak ditanya, jangan mancing-mancing pertanyaan. Jadi ceritakan hal-hal yang positif tentang teman-teman. Nah, ini yang poin ke-6 nih, yang paling serem nih. Biasanya kalau ditanya apa kelemahan Anda, oke? Tipsnya, jelaskan kelemahan Anda, tapi jangan yang fatal-fatal banget, tapi selipkan sisi positif dari kelemahan itu. Di bawah ini beberapa contohnya. Nah, Kak Sis waktu itu jawabnya yang ini nih, yang pertama, saya orangnya perfeksionis. Jujur aja Kak Siska orangnya perfeksionis banget. Saya butuh data yang lengkap untuk membuat keputusan, jadi itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan. Nah, itu Kak Siska buat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena waktu itu memang kemampuan bahasa Inggris Kak Siska belum begitu bagus. Jadi Kak Siska harus mengakali bagaimana caranya Kak Siska biar kelihatan lebih bagus dalam berbahasa Inggris. Oke, terus saya lebih menyukai pekerjaan yang memiliki target karena saya akan lebih berhasrat untuk menyelesaikannya. Oke, jadi kita buat kelemahan kita bahwa kita agak milih-milih pekerjaan nih. Nah, tapi kelebihannya karena saya akan lebih berhasrat untuk mengerjakannya. Nah, jadi kayak kita ngasih poin kelebihan kita sekalian. Oke, terus contoh yang lain teman-teman bisa bilang bahwa saya cepat nervous. Saya cepat nervous, ini maaf ya. Saya cepat nervous jika pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Saya peduli dengan masalah ini, oleh karena itu saya biasanya menyusun rencana saya dengan waktu yang lebih spesifik. Oke, I get nervous when the job does not get done on time. Nah, jadi teman-teman bisa bilang
beberapa contoh ini ya, atau satu lagi contohnya nih, ketika saya memulai suatu pekerjaan, saya biasanya lupa untuk istirahat makan dan bekerja terlalu berlebihan. Saya peduli dengan masalah ini, saya akan menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu istirahat dan mengambil SSWA untuk kesehatan saya. Nah, jawaban-jawaban cerdas ini Kak Siska dapatkan langsung dari manajer Chevron yang waktu itu sering interview orang. Jadi Kak Siska sistemnya memang karena kelebihan Kak Siska ramah, Kak Siska selalu menyapa orang-orang yang Kak Siska lihat, apalagi orang itu memang Kak Siska pikir akan banyak mengajari banyak hal. Kak Siska akan datangi, ajak ngobrol. Makanya Kak Siska bilang teman-teman yang ada di grup ini kesempatan teman-teman nih untuk menunjukkan kemampuan teman-teman dalam dalam melakukan ini ya, kayak menunjukkan keahlian skill teman-teman. Oh oke, kelihatan ininya ya. Salah grup. Udah semangat-semangat salah grup lagi. Oke. Makasih ya, Dana. Oke, ada pertanyaan. Oke, kasih kakak ya. Kasih akan ini. Udah kelihatan ya screenshotnya kasih ya. Oke, kasih akan jelaskan lagi ya untuk selanjutnya. Tapi sebelumnya ini ada jawab pertanyaan dari Mbak Desnita Amelia. Ini yang tadi ya yang kasih jelaskan, teman-teman bisa baca tips interviewnya sambil kasih tulis jawaban pertanyaan Mbak Amelia. Oke, dari Desnita Amelia, Kak Siska, kalau kesibukan harian kita perlu tidak ya untuk dijelaskan, mengingat saya masih belum mendapat pekerjaan dan mengambil kesibukan lain yaitu mengajar. Perlu banget sekali, tapi mengajarnya bukan dalam ilmu eksak, melainkan mengajarkan ilmu agama seperti mengajar ngaji. Gak apa-apa Mbak, Siska waktu di CV Siska itu Siska tulis bahwa Siska ngajar privat. Nah, sambil nyari kerjaan tuh 2 tahun, yang Kak Siska lakukan adalah mengajar privat. Dan jadi Kak Siska tuliskan bahwa saya belajar untuk menghadapi anak-anak autis, bagaimana biar mereka yang konsentrasinya pecah bisa fokus kepada saya. Nah, berarti cara kita mengajarkan. Nanti Mbak Desnita bisa tulis bahwa Mbak Desnita saat ini fokus mengajarkan adik-adik untuk mengaji, mengajarkan di sana saya belajar untuk bersabar, belajar untuk memahami karakter anak-anak, dan belajar untuk memahami karakter orang tuanya juga. Bagaimana caranya saya bisa mensupport orang tuanya agar bisa mengawasi anak-anaknya untuk mengaji juga di rumah. Berarti itu lebih kepada cara kita menyampaikannya. Oke ya Mbak Desnita? Semoga Kak Siska nggak ini. Oke, selanjutnya. Oke, ada ini ya. Nah, selanjutnya Kak Siska akan ceritakan nih pertanyaan yang nomor berapa ya? Ntar. OMG, dari tadi mikirnya ini udah di ini ya. Nah teman-teman, Kak Siska akan jelaskan nih buat teman-teman apa kelemahan Anda. Oke, ini tadi ya, apa kekuatan kamu, apa kelebihan kamu, terus apa kelemahan Anda. Tips jelaskan kelemahan Anda, tapi jangan yang fatal-fatal banget, tapi selipkan sisi positif. Nah yang tadi ya, yang udah Kak Siska bacakan, teman-teman bisa baca. Nanti yang pengen punya YouTube-nya, boleh kontak pengen punya file tipsnya, boleh hubungi Kak Siska di 0811 750 5072 ya. Kasih lihat dulu apa ada pemberitahuan yang, karena Kak Siska tadi tetap ini ya. Kita lihat pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oke, tadi sempat salah ya ininya. Sekarang udah bisa dilihat ya teman-teman di YouTube.
Oke, nah ini apa kelemahan Anda tadi udah dijelaskan. Kita akan ke bagaimana cara Anda menghadapi tim kerja yang tidak sesuai pendapatmu. Oke, teman-teman mungkin boleh baca dulu yang ini ya, kelemahan Anda. Perhatikan bagaimana cara menjawabnya. Oke, kasih sambil nunggu login. Mbak Desnita, apa kabar? Semoga segera dapat pekerjaan yang diimpikan ya. Amin. Oke, Kasis lagi semangat nih buat ngajarin nih. Biar Kaska jelaskan. Ini pertama kali perdana Kasiska mau jelaskan semua jawaban ke 13-13-nya. Biasanya Kaska cuma jelaskan nomor 1, terus lebihnya Mas Azhardi. Tapi karena beliau sedang harus istirahat, Kasiska akan coba jelaskan 65. Oke. Nah, sip. Ntar ya Mbak Desnita. Oke. Oke, kita ke WA tadi. Salah WA. Nah. Tuh adik kasih kan juga punya WA lain ya. Oke, ntar. Ini udah. Oke, ini. Nah, kita akan udah baca ya teman-teman di ini tipsnya. Oke, yang kedua. Nah, kita balik ke sini pertanyaan ke-5. Oke. Yang ini ke nomor 7. Nah, pertanyaan nomor 7 adalah bagaimana cara Anda menghadapi tim kerja yang tidak sesuai pendapatmu? Tips, coba aja menjawab seperti ini. Teamwork yang solid merupakan kunci keberhasilan yang baik dalam pencapaian pekerjaan. Oke, seperti itu ya. Jadi ada telepon ya. Sebentar Kasih kamu mungkin akan iniin dulu biar Kasih nggak tahu apakah penting karena ini dari Kasih ini dulu ya. Stop dulu. Oke, jadi ada sedikit. Udah oke, kita akan mulai lagi. Kita akan screen. Oke. Jadi ada. Oke, kita ke cerdas interview. Nah, teman-teman, ini udah terlihat ya Mbak Desnita. Jadi teman-teman ke ini ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba ya untuk ini jelaskan lagi tentang poin ke-7. Bagaimana cara Anda menghadapi tim kerja yang tidak sesuai pendapatmu yang tadi ya. Teamwork yang solid merupakan kunci keberhasilan yang baik dalam pencapaian pekerjaan. Dalam menghadapi hal demikian, saya mencoba untuk menerima dan memberikan umpan balik atau saran yang sesuai dengan prinsip dan etos kerja perusahaan agar hasil yang diperoleh dapat tercover dengan baik.
Nah, saya pikir perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah pekerjaan. Saya akan berbicara secara baik-baik dengan bahasa yang sopan dengan orang tersebut, serta mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Saya akan menghormatinya jika pendapat yang disampaikannya lebih baik, tetapi ketika saya yakin bahwa pendapat saya lebih baik untuk perusahaan ke depannya, maka saya akan mendiskusikannya lagi dengan tim yang lainnya untuk mendapatkan solusi yang baik dan adil. Oke, jadi etika kita, lebih kepada etika kita ketika menghadapi tim kerja yang tidak sesuai pendapat kita. Kita punya leader, kita bisa diskusikan ke leader kita. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah poin ke-8. Apakah Anda pernah merasa gagal? Bagaimana Anda menghadapinya? Nah, ini seru ini. Nah, waktu itu saya jawab, ceritakan salah satu kegagalan yang pernah kamu alami yang nantinya kamu bisa melakukan hal positif untuk mengatasi atau menghindari kegagalan tersebut. Paham ya? Nah, contohnya berikut nih. Saya pernah kecewa di semester 4. Saya tidak berhasil untuk mendapatkan nilai sempurna karena salah satu mata kuliah dapat nilai B dan jumlahnya 4 SKS. Saya terlalu percaya diri sehingga saya tidak mengevaluasi kembali hitungan saya. Ini pelajaran besar buat saya. Apapun yang saya lakukan, saya harus cross check kembali. Nah, jadi ini yang saya ceritakan ketika ditanyakan ya. Waktu itu kayaknya ditanyakan, pernah ngerasa gagal nggak kamu gitu sama interview manajer itu ya. Waktu itu saya jawab iya. Saya pengen punya cita-cita Pak, punya IPK 4, tapi ternyata ketika saya ujian di salah satu mata kuliah, saya tidak hati-hati menjumlahkan. Waktu itu ada perhitungan perkalian, akhirnya nilai saya jadi B dan hilang sudah kesempatan saya untuk mendapatkan IPK sempurna. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa ingat-ingat ya, kira-kira merasa gagal dulu itu kayak apa gitu. Tapi jangan gagalnya itu kayak yang agak profesional. Jangan cerita pula gagal patah hati Pak, yang gagal apa gitu, yang gitu-gitu itu nggak perlu ya. Oke ya. Terus kita akan lanjutkan bahwa bagaimana jika kami tidak menerima Anda. Nah, ayo, bagaimana jika kami tidak menerima Anda? Nah, ini hanya sebuah pertanyaan untuk melihat reaksi kita. Oke, ini hanya semua pengandaian. Jika tidak terima, menjawabnya harus tetap optimis. Oke, ingat ya, ini cuma kayak jebakan aja lah, pengen lihat reaksinya teman-teman kayak apa. Nah, baiklah, sebenarnya saya merupakan orang yang sangat optimis sehingga saya selalu berpikir jika saya melakukan yang terbaik, saya akan mendapatkan pekerjaan. Tetapi jika hal buruk terjadi, katakanlah saya tidak diterima di perusahaan ini, kemudian saya akan berpikir bahwa orang lain mungkin lebih baik dari saya. Mereka berhak untuk mendapatkan posisi ini. Mungkin ada beberapa poin yang harus saya tingkatkan. Mungkin saya akan mencoba melamar pekerjaan lain yang sesuai dengan pendidikan dan keahlian saya, atau saya akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Wes ya, jawabannya kita harus bijak memberikan komentar. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertanyaannya, saya akan coba jawab. Nah, kayak gitu, jadi kayak kita menghargai, respect dengan lawan bicara kita. Pakai bahasa ini, ketika ada yang ngomong di depan kita, pastikan kita mengangguk. Itu artinya kita benar-benar lagi melihat dia, lagi fokus ke dia, dan orang akan sangat senang dan akan semakin suka dengan kita. Simpel ya teman-teman ya. Oke. Nah, pertanyaan ke-10, di mana Anda melihat dirimu 5 tahun mendatang? Oke, jangan jawab tidak tahu, harus punya impian. Nah, 5 tahun ke depan seperti apa? Itu yang Kak Siska bilang. Yang ikut webinar yang baru mungkin ingat bahwa beliau pun untuk bermimpi ingin bekerja di Chevron, itu dia bilang berulang kali waktu kecil. Dia juga bilang dia pengen punya anak bayi kembar dampit, itu dari sebelum menikah. Dia juga bermimpi pengen menikah dengan pegawai Chevron pun itu sebelum dia menikah, waktu masih lajang-lajang. Nah, jadi teman-teman nih belum terlambat nih buat kita bermimpi. Ayo kita bermimpi yang bagus-bagus, yang semoga saja suatu hari nanti ada malaikat yang lewat nih mengaminkan dan kita bisa sukses. Dan mimpi Kak Siska dalam waktu dekat ya, 5 tahun ke depan, pastinya Kak Siska pengen punya akun YouTube sendiri yang bisa benar-benar merangkul jutaan job seeker yang ada di Indonesia, dan Kak Siska bisa memberikan kayak
sebuah kegiatan yang positif untuk teman-teman, jadi anak muda lebih produktif lagi. Dan harapannya dari kelas-kelas belajar yang Kak Siska adakan akan banyak anak-anak yang bisa membahagiakan orang tuanya. Oke, Kak Siska juga berharap teman-teman yang memperhatikan video ini dan yang bergabung di grup-grup kelas belajar Kak Siska suatu hari akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika kita berhasil memberikan gaji pertama kita ke orang tua. Nah, itu yang Kak Siska lakukan. Jadi Kak Sis memang orangnya agak ini ya, idealis dan agak berprinsip, dan kadang apa yang dulunya itu Kak Sis mikirnya kalau A itu pasti A, pasti bagus gitu. Jadi memang agak susah dulu mendengarkan apa kata orang tua. Nah, di suatu ketika ketemulah suatu titik Kak Siska harus benar-benar ternyata orang tua benar gitu. Tidak selalu yang saya pikirkan itu adalah benar. Termasuk soal keputusan Kak Siska waktu itu untuk jadi sales door to door. Nah, jadinya orang tua sempat menangis, ibu sempat menangis untuk memaksa Kak Siska buat kuliah. Lalu ibu juga menangis ketika Kak Siska diskors beberapa semester di kampus. Dan terakhir ibu akhirnya menangis juga ketika Kak Siska menyerahkan gaji pertama Kak Siska di Chevron. Jadi barulah waktu itu beliau ya benar-benar menangis. Kak Siska juga bingung kan, ya sempat ya beliau bilang akhirnya kau jadi orang katanya. jadi kemarin-kemarin Kak Siska nggak orang kayaknya ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi Kak Siska berharap, kenapa Kak Siska mau buka kelas ini, Kak Siska berharap akan banyak anak-anak yang berbakti ke orang tuanya, akan banyak anak-anak yang akan selalu ingat jasa orang tuanya dan selalu mengirimkan orang tuanya kebahagiaan, bukan hanya soal materi ya, tapi juga perhatian. Jadi ingat, hari ini teman-teman sudah menghubungi orang tuanya di rumah atau orang tuanya yang jauh dari tempat lain ya. Coba telepon dan minta doa mereka, semoga rezeki teman-teman dilancarkan. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke di mana Anda melihat 5 tahun mendatang. Oke, ini yang Kak Siska bilang ya, 5 tahun mendatang. Jangan jawab tidak tahu, harus punya impian 5 tahun ke depan seperti apa. Saya memperkirakan untuk tetap ada di perusahaan ini, dan dalam 5 tahun saya akan membuat perubahan yang positif. Saya akan melakukan yang terbaik dan memberikan performa kerja yang bagus. Di tahun pertama, saya akan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang tepat untuk posisi ini. Saya akan menggunakan semua keahlian organisasi saya untuk meningkatkan pencapaian pekerjaan, sehingga saya dapat membangun kerjasama yang baik. Saya yakin bahwa teamwork yang baik merupakan aturan yang penting untuk pencapaian memimpin yang bagus. Sebagai bagian dari tim, saya akan memberikan nilai dan selanjutnya tumbuh bersama perusahaan. Rencana jangka panjang saya sebagian tergantung bagaimana perusahaan ini berkembang. Rencana saya untuk pindah ke posisi yang memiliki responsibility di mana saya dapat memimpin sebuah tim. Saya tidak dapat menyebutkan tahun, tetapi saya akan tetap ada di sini sepanjang masih ada ruang untuk mengembangkan diri dan tumbuh, dan bersama-sama saya dan perusahaan memberikan kontribusi satu sama lain untuk pencapaian yang lebih baik. Oke? Jadi ini bisa teman-teman pakai ya ketika teman-teman ditanya apa plan kamu 5 tahun ke depan. Nah, pertanyaan yang ke-12. Apakah Anda bersedia ditempatkan di mana saja? Nah, teman-teman, Kak Siska sarankan untuk fresh graduate, jangan rempong dengan lokasi kerja, yang penting kan kerja dulu ya. Kalau memang tidak bisa bekerja di tempat lain, sampaikan dengan bahasa yang tepat. Contohnya seperti ini. Saya akan mempertimbangkannya, tetapi saya lebih menyukai jika ditempatkan di Duri atau di Rumbai. Nah, Kak Siska waktu itu jawabnya kayak gitu, karena Kak Siska memang nggak pengen di Jakarta atau Kalimantan. Kak Siska pengen lebih dekat dengan orang tua. Oke, atau praktisnya ya, kalau pengen teman-teman berpetualang ya saya bersedia ditempatkan di mana saja. Oke. Nah, nomor 12, ini penting sekali. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Teman-teman harus bertanya. Ini menunjukkan kamu antusias untuk bergabung di perusahaan ini. Ya, saya tertarik untuk tumbuh dengan Chevron. Saya ingin tahu jika di tahun 2021 blok rokan tidak diperpanjang, apa rencana Chevron untuk pegawai-pegawainya yang memiliki kemampuan bidang masing-masing. Ini kasih ketanyakan tahun 2012. Oke, jadi orang 2002 ya Kak Siska gabung 2012. Kak Siska tuh udah nanya, nanti 2021 Chevron kayak apa gitu. Padahal, dan mereka waktu itu manajernya ketawa. Kak Siska bisa mencairkan suasana. Nah,
Ini yang harus kita teman-teman lakukan. Bagaimana caranya di ruang ini ya, di ruang ketika presentasi teman-teman bisa di ruang interview teman-teman bisa mencairkan suasana. Jadi orang-orang akan HRD akan semakin suka dengan teman-teman. Oke. Nah, terus ya bisa ditanyakan juga, saya ingin tahu apa proyek atau studi yang besar selanjutnya, terus apa itu Horizon Program, terus bisa tanya, saya berharap jika Anda bisa memberitahu saya hasil dari tes interview ini, saya yakin saya dapat menjadi lebih baik bersama Chevron. Nah, bisa tanya macam-macam. Kira-kira kapan ya Pak saya dapat jawaban yang positif tentang hasil hari ini. Nah, mungkin itu bisa ditanyakan. Oke, tapi pastikan teman-teman memang paham tentang perusahaannya. Nah, terakhir, tutup sesi interview dengan baik. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya berharap bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nah, itu perlu teman-teman bilang ketika, oke, udah selesai. Oke, Pak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga saya bisa lolos ya, Pak, ke tahap berikutnya. Nah, jadi teman-teman kayak mempengaruhi HRD agar HRD mau menerima teman-teman. Cukup jelas ya? Nah, pertanyaan terakhir lebih ke kayak teknikal. Nah, itu teman-teman bisa pelajari sesuai dengan jurusan teman-teman karena ini memang lintas Indonesia. Oke, silakan teman-teman, ada yang bertanya? Oke, ada pertanyaan, kelas kita tutup. Kelas kita tutup jam 10. 11 menit lagi ya. Oke, Kak Siska akan lihat di YouTube apakah ada pertanyaan atau di Facebook ya. Oke. Belum ada yang mau bertanya? Nah, jadi ya, teman-teman, banyak sekali cara ya untuk sebenarnya mengembangkan diri kita. Jadi kalau kita saat ini sambil mencari pekerjaan yang pas, teman-teman harus upgrade kemampuan teman-teman. Salah satunya adalah kemampuan untuk keahlian Excel. Nah, Microsoft Office ya, belajar bagaimana cara membuat slide presentasi, belajar bagaimana menghitung data. Banyak sekali kelas-kelas belajar gratis untuk CV dan untuk Excel ataupun PowerPoint. Teman-teman bisa googling, bisa lihat postingan-postingan orang, dan teman-teman memang harus lebih ini ya, jemput bola. Jangan menunggu kebanyakan ya Kak sekali lihat, kenapa nggak mau nyoba simulasi interview face to face? Nanti Kak nunggu ini dulu, nunggu ada panggilan interview. Nah, Kasih berkali-kali bilang ketika kita mendapatkan kesempatan interview itu kayak kita nggak tahu sama sekali, bisa mendadak ya, bisa mendadak sekali. Jadi kita bisa tiba-tiba udah ditanyain paginya, kayak kemarin ada yang cerita, Kak aku submit CV, kakak udah setelah Kasih bilang A+, aku submit CV, setelah itu rupanya disuruh interview besok, paginya psikotes, siangnya di interview, udah langsung dapat jawaban kalau diterima. Nah, itu kalau persiapan kita bagus. Kalau persiapannya nggak bagus ya pasti itu akan lewat. Oke, jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman memang mempersiapkan dengan baik. Oke, kita Kasih masih bisa menyediakan waktu sampai jam 10. Setelah itu kita juga harus istirahat ya masing-masing. Oke, teman-teman, jadi cukup panjang lebar ya kayak yang Kasih ceritakan, seperti yang Kasih bilang bahwa kita semua mentor Brosis Happy berharap yang terbaik buat teman-teman. Kita hanya bisa mendoakan, actionnya kembali ke teman-teman. Oke. Kalau teman-teman ngerjain PR-nya, silakan. Nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Tidak ada paksaan di kelas ini. Teman-teman sudah sangat dewasa ya, udah lebih dari 17 tahun ke atas, tahu yang terbaik untuk masa depan teman-teman. Tapi kalau pengen kita bantu, lakukan apa yang kita lakukan apa yang kita minta, dan kita akan lihat keseriusan teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kita akan coba rekomendasikan teman-teman nantinya ke tim-tim terkait ya, atau ke HRD yang kita kenal kalau memang teman-teman kita lihat qualified. Nah, selebihnya teman-teman bisa melakukan banyak hal. Rezeki kita itu sebenarnya udah ada masing-masing. Tinggal teman-teman bagaimana caranya teman-teman berusaha melakukan yang terbaik untuk hidup teman-teman. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa bahwa semuanya akan berakhir. Enggak.
Jadi banyak sekali ya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk hidup kita. Oke, di YouTube ada pertanyaan dari Kak Desnita Amelia. Halo Kak Desnita, dari daerah mana Kak? Bagaimana cara menjawab jika kita ditawarkan untuk posisi yang lain tetapi pekerjaan tersebut lintas dengan jurusan kita di universitas? Nah, ini sama dengan Mas Muhammad Farozi ya. Bagaimana jika kita dipanggil untuk lowongan yang gak sesuai sama background pendidikan, tapi sesuai dengan background perusahaan kita yang dulu. Misalnya saya senior accounting di perusahaan shipping. Kemudian saya dipanggil untuk posisi procurement atau technical di perusahaan shipping. Apa kelebihan saya yang dapat saya jelaskan secara maksimal ke user atau HR? Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaannya berat ya. Oke, Kasiska coba jawab semampu Kasiska. Semoga besok Mas Asari bisa nambahin ya. Bagaimana cara menjawab jika ditawarkan untuk posisi yang lain, tetapi pekerjaan tersebut lintas dengan jurusan kita di universitas? Nah, ini kembali lagi ke personalnya masing-masing ya. Kalau Mbak Desnita ingin mencoba hal-hal baru, Mbak Desnita bisa ambil. Kalau Mbak Desnita rasa Mbak Desnita nggak nyaman dengan posisi itu, Mbak Desnita bisa tolak. Oke? Kalau Siska jadi Mbak Desnita, Siska akan ambil kesempatan itu. Yang penting pertama kita harus tahu dulu suasana kerja itu kayak apa sih gitu, ya. Jadi kita bisa bilang bahwa terima kasih Pak untuk tawarannya, saya sangat antusias sekali, saya tertarik Pak untuk bergabung untuk posisi ini, saya akan menunjukkan kinerja terbaik saya, semoga nantinya saya bisa dipromosikan ke posisi yang lain. Nah, mungkin Mbak Desnita bisa bilang kayak gitu ya, kalau Mbak Desnita masih statusnya job seeker dan belum bekerja di tempat lain. Oke ya Mbak Desnita? Nah, untuk Mas Muhammad Farozi ya, bener nggak ya? Ntar kasih ini dulu, ini bener nggak? Karena namanya nggak kasih kesimpan. Oh ya, Muhammad Farozi. Oke. Mas Azhari besok jawab ya. Tapi nggak usah kasih tag ya, takutnya nanti dia malah kebangun. Oke, biar aja. Oke, Mas Muhammad Farozi, Siska bisa bantu jawab dulu ya. Nanti kalau misalnya besok semoga Bang Mas Asari atau Mas Bayu bisa nambahkan, atau mungkin Pak Barang bisa nambahin ya. Bagaimana jika kita dipanggil untuk lowongan yang nggak sesuai sama background pendidikan, tapi sesuai dengan background perusahaan kita yang dahulu? Misalnya, saya senior accounting di perusahaan shipping. Kemudian saya dipanggil untuk posisi procurement atau technical di perusahaan shipping. Apa kelebihan saya yang dapat saya jelaskan secara maksimal ke user atau HR? Nah, Bang Farozi, yang penting itu kayak yang Siska bilang di tips interview pertama, yang Abang tekankan bahwa Abang udah terbiasa dengan lingkungan pekerjaan. Nah, Abang udah terbiasa, ketika Abang di perusahaan accounting, senior accounting, Abang pernah berhasil melakukan terobosan bla bla bla, atau Abang bisa bilang bahwa Abang orang yang sangat teliti, bisa menganalisa data dan sangat diandalkan tim untuk project bla 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 gitu. Nah, itu yang diceritakan tentang kepribadian personality Abang ketika menangani pekerjaan di senior accounting. Coba nanti Abang buat dulu ya, nanti secara lebih detailnya kita akan diskusikan. Semoga besok Mas Azhari bisa menambahkan. Oke. Pengen sering dengar Sukabumi tapi belum pernah ini. Untuk pertanyaan kelebihan dan kelemahan, apakah perlu dijelaskan contohnya? Terima kasih. Oke, ini kayaknya Mas Afan baru join ya. Kasih kirimkan lagi kali ya. Oke, kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan itu ada di nomor 5 dan 6 ya. Tadi udah kasih kebaca nih, mungkin teman-teman kasih ke screen desktop lagi ya. Screen 3, 2, 1. Oke, nah ini yang Kasiska bilang kelemahan dan kelebihan. Di file di atas ya, di
file di atas. Poin nomor 5 dan 6. Halo Mas Alvan. Nah, ini Mas Alvan bisa baca ya di poin 5 dan 6 apa kelebihan kita. Contohnya udah Kasiska sumeri kan di tips interview. Apa kelebihan kita yang ini, apa kekuatan kita, Mas Alvan tinggal baca. Kasiska belum save nih nomor Mas Alvan, nanti mungkin boleh kenalan ya. Oke, buat teman-teman yang lain juga boleh silahkan kenalan. Oke, teman-teman, kayaknya waktu kita udah selesai ya. Kasiska lagi bersemangat sekali hari ini untuk menjelaskan secara rinci sambil latihan juga. Kasiska juga berproses bagaimana bisa lebih baik lagi menyampaikannya. Semoga apa yang Kasiska sampaikan teman-teman paham, teman-teman mengerti. Kalau nanti ada yang perlu teman-teman diskusikan, feel free buat kontak Kasiska. Teman-teman mungkin ragu apakah lowongan ini valid atau enggak, atau teman-teman punya masalah di pekerjaan yang menurut teman-teman butuh bantuan orang lain, Kasiska akan bantu untuk mendiskusikannya dengan mentor-mentor. Jadi nggak Kasiska sendiri ya, apalagi kalau misalnya masalahnya kayaknya serius pertanyaannya, misalnya kayak, Mbak, sekarang saya digaji nih 15 juta, saya dapat tawaran, kira-kira bisa nggak ya saya naikin gajinya 20 juta. Nah, kayak gitu-gitu tuh kita akan bantu bagaimana cara teman-teman menego gaji atau yang kayak apa macam-macam ya. Teman-teman yang lain bisa nanti membantu mentor-mentor yang lain. Oke, 1 menit lagi. Terima kasih ya buat teman-teman Lintas Indonesia, peserta kelas Brosis Happy, abang kakak, bapak ibu. Mohon maaf yang merasa tadi tidak saya tuakan. Terima kasih sudah memperhatikan channel YouTube ini. Terima kasih sudah memperhatikan kelas belajar saya. Saya berharap bahwa banyak kebaikan yang teman-teman bisa dapatkan di kelas-kelas belajar Brosis Happy. Kita akan selalu support teman-teman job seeker Lintas Indonesia untuk webinar-webinar education dan juga kelas-kelas education. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita berdoa semua keluarga besar Brosis Happy mendoakan yang terbaik buat teman-teman. Semoga setelah kelas-kelas belajar ini teman-teman akan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa ya, minta doa dari orang tua. Semoga semua kita selalu sehat, selalu bahagia, dan bisa berproses lebih cepat dan bisa lebih dekat lagi ke kesuksesan kita masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih ya Mbak Desnita dan teman-teman. Hai sayang. Nih, Nimo.